Hai kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Sekarang Mari akan tarik kartu orakelnya untuk membacakan energi dia, seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan ya. Namun sebelumnya Mari ingatkan bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate untuk sebahagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaan vice versa. Tarikan energi terbolak-balik, maka dari itu berbijaksana ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini. Oke, baik, kita langsung mulai ya. Pikiran, perasaan atau apapun yang menggambarkan tentang si dia yang kamu pikirkan untuk saat ini. Oke, jadi dia bilang gini, kok kayaknya aku ini cukup banyak melakukan tindakan-tindakan yang menggagalkan terciptanya kebahagiaan di dalam relationship-nya kita. Nah gitu ya, ada tindakan-tindakannya aku ini yang ngebatas-batasi untuk menerima kasih sayang dari kamu ya, perbuatan-perbuatan yang manis, yang indah dari kamu. Atau dia menyadari bahwa diri dia sendiri loh ya, diri dia sendiri yang nampaknya banyak ngeblokir dirinya dia gitu ya, yang harusnya dia, contohnya ya, yang harusnya dia meluangkan waktu untuk kamu, tapi malah di situ dia asik dan sibuk sendiri dengan apalah di sana ya. Nah, atau yang sebaiknya dia memberikan waktunya dia kepada kamu, ngedengerin curhatnya kamu gitu ya, memahami maunya kamu itu apa, kayak gimana gitu ya, tapi malah dia di situ dengan entah sengaja atau tidak dengan sengaja gitu ya, justru dia tidak hadir di sana, tidak melakukan hal-hal itu. Jadi kok kayaknya bukan hal-hal baik, bukan hal-hal yang mensukseskan keharmonisan, tapi justru sebaliknya. Ada tindakan-tindakan oposit yang dia rasain ya, yang dia lakukan. Nah di situ ya. Jadi kok kayak aku ini troublemaker nampaknya ya dalam hubungan kita. Nah kayak kita. Ya, di saat kamu misalnya minta untuk bertemu sama dia, di situ kan sebenarnya kamu ada upaya gitu, kamu mau ngebahagiain dia gitu ya, kamu mau traktir dia makan bakso gitu ya, atau kamu mau ngajak dia healing kemana gitu ya, jalan-jalan untuk refreshing gitu, tapi malah dia menolak ajakannya kamu gitu kan. Jadi dia kayak menolak untuk kamu tuh mengekspresikan dirinya kamu ke dia gitu, dan dia sadari itu ada salah sikap nih dari aku. Jadi kayak aku tuh ngesabotase bahagianya kita. Aku membatasi, aku menghalang-halangi, atau aku menggagalkan justru upaya-upaya baik yang bisa saja kamu lakukan atau yang aku lakukan gitu ya. Biar kita berdua nih bahagia. Isinya tuh bukan hanya sekedar ada status kamu pacarnya aku, kamu istrinya aku gitu ya. Tetapi harusnya kan isinya itu ya banyak canda tawanya gitu ya, banyak aktivitas-aktivitas yang menumbuhkan kekokohan hubungan antara kamu dengan dia. Nah gitu ya, jadi dia sadari di sana, aku nyesel nih kok banyak ya sikap-sikapku ini yang bertolak belakang, yang mestinya ini yang aku lakukan tapi justru itu yang aku lakukan, dan akhirnya ya apa, situasi hubungan kita dingin atau bahkan cenderung marah-marahan gitu ya. Beberapa barangkali sikap kecewa itu sudah ditunjukkan dengan cara mengakhiri relationship, bisa-bisa aja. Nah jadi dia bilang gini ya, terutama ini bagi kalian yang saat sekarang sudah tidak terkoneksi ya dengan dia. Jadi dia bilang, walau gimana pun situasi dan keadaan hubungan kita saat ini, aku tuh berharapnya kalau kamu nggak lupa sama aku.
kalau kamu tuh akan selalu ingat sama aku. Karena di sini aku tuh tidak pernah luput hari-harinya aku tuh tanpa mengingat kamu. Nah gitu ya. Bisa jadi ego saling blokir-blokiran masih ada untuk hari ini. Atau ya tadi untuk hal fatalnya, perceraian telah terjadi. Perpisahan sudah hadir, membuat jarak antara kamu dengan dia. Tapi ya dia bilang, sudah nggak ngomong lagi sama kamu, udah nggak ketemu lagi sama kamu. Tapi pikiranku ini sering melayang ke kamu. Perasaanku ini sering mengalami yang dinamakan rindu. Sebab karena ingin bertemu sama kamu. Jadi please ya, tolong jangan pernah lupakan bahwa aku ini pernah hadir menjadi bagian dari kisah hidupnya kamu. Ya, jadi kayak setiap memikirkan tentang kamu, aku ini rasanya mau gila gitu ya. Apalagi kalau Mari lihat bisa ada regret di situ ya, berarti dia di situ kayak ngerasa bersalah gitu ya. Ada penyesalan di sana. Ada penyesalan dirinya dia. Jadi kayak ini bisa lagi nyalahin diri sendiri. Why? Kenapa sebegitu bodohnya aku harus melakukan hal ini dan itu ke kamu? Gitu ya. Ada kenapa ucapanku seperti itu dulunya ke kamu? Ya, tapi dengan bahasa regret di sini, untuk mau ngulangin ke masa lalu, nampaknya ya bagaimana mungkin ceritanya ada. Gitu ya. Dan itu jadi kayak bikin double nih tekanan mental di dirinya. Ya namanya penyesalan ya, datangnya itu belakangan hari kan. Nah gitu. Jadi semakin memikirkan kamu, apalagi mungkin dia melakukan tindakan-tindakan yang sangat buruk gitu ya. Katakanlah mungkin mukul kamu, ada kekerasan fisik di sana. Ada libasan secara verbal untuk kamu. Menghancurkan karakter kamu gitu ya. Memporak-porandakan ketenangan pikirannya kamu. Ada tindakan kejam gitu. Kalau Mari ini lebih kayak tindakan kejam ya. Ada tindakan kejam tuh yang sudah terlanjur terjadi. Sudah terlanjur aku lakukan. Nyakitin kamu. Nah gitu. Ya mungkin beberapa tidak dalam bentuk tonjokan, tidak dalam bentuk ucapan kata-kata yang menusuk. Tapi bisa juga di sini sempat mengambil langkah meninggalkan kamu gitu ya. Dan ketika mau balik, nampaknya mungkin kamu sudah membangun hidupnya kamu yang baru tanpa dirinya. Jadi kayak pintu telah tertutup. Dia rasakan ya, dia rasakan bahwa pintu maaf dari kamu tuh telah tertutup untuk dia. Gitu ya. Dan itu semakin membuat dia tuh ya gila sendiri, ya stres sendiri. Nah, di sana. Ya. Sebenarnya aku tuh nggak mau ninggalin kamu. Di sini aku, biar kamu ngerti, aku ini tetap dan selalu rindu sama kamu. Nggak ada niatan untuk meninggalkan. Nah, mungkin untuk beberapa juga ada kepengecutan ya, yang tidak mampu dia lampaui kemarin hari. Begitu nemu tekanan-tekanan atau tantangan-tantangan, mungkin dari pihak-pihak tertentu ya dalam relationship kalian ini, dia gagal untuk melampaui itu. Dia lebih memilih untuk undur diri dari kamu. Gitu ya. Dan itu ya tadi,
Itu bikin dia menyesal hari ini. Kok harusnya tuh aku kemarin tuh memperjuangkan kamu, gitu ya. Karena kalau mau dijujuri, jiwaku ini sebenarnya pengennya tuh bersatu dengan jiwanya kamu, gitu ya. Aku tuh kangen untuk bersama dengan kamu hari ini. Nah gitu. Bersatu untuk kamu tuh menjadi sebuah kerinduan jiwaku ini. Nah, jadi kayak ada keputusasaan ya. Oh iya, jadi seperti Mari sampaikan tadi, nampaknya dia ini kabur dari kamu ya. Begitu ketemu tekanan, lari, hilang, nggak mau tanggung jawab. Tidak berani dia menghadapi atau tidak berani dia untuk melampaui challenge ya, melampaui tantangan itu. Dia biarkan dia dalam keresahannya dia, ketakutannya dia, keegoisannya dia. Dia biarkan dirinya terlarut dalam hal-hal itu. Sehingga akhirnya apa? Hari ini kecil kemungkinan, menurut dia ya, kecil kemungkinan kamu tuh bisa kembali memadu kasih dengan dia. Nah, tolong jangan tolong maafkan aku. Tolong ampuni aku. Gitu ya. Sikapku yang lari kabur dari kamu, lari kabur dari masalah kita, dari isu, dari tantangan. Aku ninggalin kamu. Mungkin di sini tuh ninggalin kamu tuh setelah nyakitin kamu, atau ninggalin kamu itu tuh dengan menggoreskan luka yang cukup dalam. Aku nggak tanggung jawab nih, gitu ya. Aku nggak tanggung jawab, mempertanggungjawabkan kamu, mempertanggungjawabkan hubungan kita. Nah di situ. Kamu sebenarnya tuh nggak pantas untuk aku perlakukan sampai sebegitunya, gitu ya. Mungkin juga di sini ada yang kayak ngerasa bahwa dia PHP-in kamu, pemberi harapan palsu. Udah dia bawa kamu terbang ke langit ketujuh, setiba-tiba itu, gitu ya. Ini kayaknya energi tiba-tiba nih ya, kejadian tiba-tiba. Setiba-tiba itu dia menghempaskan kamu masuk ke neraka ketujuh, gitu ya. Dan kamu sebenarnya nggak pantas aku perlakukan sampai sedemikian rupa. Ampuni aku. Jadi ini mungkin kayak bahasanya bukan maafkan ya. Kalau maafkan itu kan, kalau Mari rasa seperti telah melakukan hal yang sepele, gitu ya, hal-hal kecil, maaf gitu ya. Kalau sudah ampuni aku itu kok rasanya ada kesalahan yang besar ya, menurut kesadarannya dia tentu saja ada kesalahan besar yang udah dia peragakan di sini, yang udah dia peragakan ke kamu, gitu. Jadi kalau Mari lihat, ya ini pembacaan bagi kamu tuh yang luka berat ya, oleh sebab seseorang ini tuh nampaknya merenggut bahagianya kamu ya, membatas-batasi bahagianya kamu, atau menghilangkan hak bahagianya kamu. Nah gitu ya. Iya. Jadi dia bilang nampaknya hubungan kita ini hubungan karma ya. Nah gitu. Atau nampaknya aku ini sedang berkarma buruk ya ke kamu. Gitu. Dan dari pengalaman dengan kamu ini, Mari rasa kesadaran dia tuh naik. Aku nggak akan lagi melakukan tindakan yang seperti ini. Tindakan ke kamu, tindakan ke orang yang nanti akan terhubung dengan aku. Aku mau keluarlah. Aku mau keluarlah dari model diriku yang dulu itu. Ketika aku dengan kamu,
Jadi ibaratnya aku mau jadi orang yang lebih baik lagi lah. Gitu ya. Aku mau menebus kesalahanku yang aku lakukan ke kamu dengan cara tidak mengulangi lagi. Nah kayak gitu ya. Jadi ya tadi, ini kayaknya nggak main-main ya. Bagaimana kepedihannya kamu mungkin oleh sebab karena orang ini. Jadi bukan yang kayak kamu galau-galau ora jelas gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian saat ini setiap malam nangis-nangis. Mungkin beberapa meminta bantuan dari konselor untuk keluar dari derita yang kamu alami oleh sebab karena kamu kehilangan dirinya gitu ya. Karena menurut pengakuan dari seseorang ini bahwa memang ada tindakannya dia tuh yang buruk lah. Gitu. Ada tindakan dia tuh yang gak pantas. Yang dia lakukan ke kamu. Ya, jadi memang tempuhlah jalur healing ya. Jadi kalau ada orang yang bilang sama kamu, alah kamu ini bucin banget, ya udah diterima aja. Mereka mungkin menganggap bahwa mereka tuh tidak mengerti kamu lah, ya. Anggap aja lah bahwa mereka tuh tidak memahami kamu. Karena ya kamu yang mengalami di sini ya. Apalagi sudah mari lihat ini dia kok kayaknya sampai memohon ampun sama kamu. Berarti ya tidak lebay kamu tuh dengan perasaan batinnya kamu hari ini, saat ini. Seperti itu ya. Nah di sana. Memang ini belum terbaca apakah dia akan hadir lagi menebus secara langsung ke kamu. Karena untuk saat ini kan dia bilang, aku nggak mau lagi ngejalanin hidup seperti yang aku lakukan, seperti ketika aku dengan kamu dulu. Gitu ya. Jadi belum terbaca apakah satu saat dia balik lagi sama kamu, gitu ya. Namun ya untuk waktu saat sekarang ini, mungkin dia masih sibuk ya untuk mengintrospeksi dirinya dia. Masih lebih banyak energinya dia untuk penemuan-penemuan ya. Bahkan ya juga di situ dia bisa aja healing. Soalnya rasa bersalah itu cukup menekan diri kita ya. Mau keluar dari rasa bersalah itu tuh pun ya butuh energi juga di sana. Jadi mari rasa dia lebih kayak fokus untuk pembebasan dirinya dia atas karma buruk lah yang dia lakukan ke kamu. Nah seperti itu. Oke baik. Sekarang mari akan tarik koin. Koin-koin ini untuk membaca. Untuk cari tahu ya, apakah pembacaan ini tarikan energi dari kamu dengan dia, orang yang kamu pikirkan atau bukan ya. Koin-koinnya berisi inisial dan zodiak. Ini bisa nunjukin inisialnya kamu, bisa nunjukin inisialnya dia, ini tunjukin zodiaknya kamu ataupun zodiaknya dia ya. Oke baik, mari udah dapat di sini beberapa koin ya. Oke, mari awali dari inisial D. Ada dalam, dua, dunia, kemudian ada duka ya. Berikut ada inisial H, hati, hari, habis, hilang ya. Kemudian ada inisial U, upaya, usaha, udang, udara. Baik, kemudian masuk inisial M, ada marah, mudah, mulia, mulai. Oke. Baik, kemudian di situ ada inisial F, vitamin. Kemudian ada victory, ya. Berikut ditutup oleh inisial I. Ada ibadah, istimewa. Kemudian istirahat. Kemudian di situ ada istri, ya. Baik, ternyata di sini untuk nunjukin zodiak tuh hanya ada satu zodiak yang mari tarik ya. Di sini hanya nunjukin ada energi dari Virgo.
Oke, baik. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.